Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Huda dengan NIM 2019-04017, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan proyek ujian tengah semester mata kuliah pemrograman visual. Nah, di sini saya membuat aplikasi tentang penyewaan alat berat dengan nama Nuryani Company. Di sini sudah terlihat untuk tampilan loginnya seperti ini. Langsung saja masukkan username dengan nama, passwordnya itu 1, klik login. Nah, nanti setelah kita klik login maka akan muncul login sukses, welcome administrator, dimana username dan password yang saya masukkan itu adalah seorang admin pada aplikasi ini. Kita klik OK. Nah, ini untuk tampilan dashboard atau berandanya. Di beranda ini ada beberapa menu. Yang pertama itu berandanya itu sendiri, lalu kedua ada data master yang berisikan data user dan data alat berat, lalu ada menu transaksi dan menu logout. Nah, mungkin saya mulai dari data user. Nah, untuk data user sendiri ini berfungsi untuk membuat user baru, dimana apabila ada user yang ingin membuat user untuk login pada aplikasi penyewaan ini, bisa dilakukan di sini. Nah, untuk pertama misalkan contoh kita masukkan, lalu emailnya, passwordnya 1. Nah, untuk level usernya kita pakai user, kita simpan, insert data berhasil, klik OK. Maka data yang tadi kita buat akan tersimpan pada tabel yang seperti ini, ID 003 dengan nama Maman, emailnya maman@gmail.com, passwordnya 1, dan level usernya itu adalah user. Pada tabel user pun kita bisa mengubah data yang sudah kita buat. Contoh, kita klik Maman. Nah, saat kita klik maka akan muncul data yang bernama Maman pada text box. Kita cek lagi, ini ID-nya ID 003 sama, namanya Maman, lalu emailnya maman@gmail.com sama, dan password itu 1, level usernya user. Di sini akan saya rubah namanya menjadi Maman Abdurrahman. Nah, kita klik edit, ubah data berhasil. Maka yang tadi asalnya bernama Maman, saya berubah menjadi Abdurrahman itu, maka pada tabel data user akan berubah menjadi Maman Abdurrahman seperti ini. Maka proses edit dinyatakan berhasil. Lalu pada data user juga kita bisa menghapus user yang tidak lagi aktif atau yang sudah tidak digunakan. Contohnya kita hapus yang tadi kita buat, yaitu Maman. Kita klik hapus. Apakah Anda yakin data user Maman Abdurrahman? Yes. Maka data berhasil dihapus. Oke. Nah, jadi dimana saat kita mengklik data yang ingin kita hapus, kita klik misalkan ini, kita klik hapus, dan apabila kita klik yes maka data terhapus, tapi apabila kita klik no, data tidak terhapus. Lalu di sini ada refresh, yang dimana refresh ini digunakan untuk apabila kita sedang menginputkan
namun salah dan kita malas untuk menghapusnya secara satu-satu, maka kita klik refresh dan kolom pun kosong. Nah, lalu di sini ada fitur search, di mana search ini digunakan untuk apabila kita sedang mencari data dan kita tidak mau susah untuk mencari data, kita gunakan fitur search ini untuk mencari data yang kita cari. Contohnya misalkan ini. Nah, apabila kita mengetikkan di sini dan datanya ada pada tabel, maka data tersebut akan muncul sesuai dengan data yang kita cari. Pada data user ini pun untuk ID usernya itu sudah increment, dimana sudah otomatis. Misalkan kita menginputkan lagi Temon, emailnya temon@gmail.com, passwordnya 1, level usernya user. Kita simpan dulu, data berhasil. Nah, untuk kita lihat untuk data usernya akan otomatis increment, dimana tadi pada user Temon itu memiliki ID user ID 003. Nah, apabila akan membuat data user yang baru, maka ID otomatis akan mengincrement atau melanjutkan ke nomor yang selanjutnya. Next, kita ke data master, yaitu data alat berat. Nah, ini adalah tampilan data alat berat. Sama seperti menu sebelumnya, itu data user. Pada data alat berat pun kita bisa memasukkan data dengan jenis alat. Misal jenis alat bulldozer, jumlahnya 7 unit, tahun 2015, harga per unitnya, harga sewa per unit itu 10 juta. Nah, sini kita akan coba simpan data yang sudah kita inputkan. Apakah berhasil? Ya, ternyata berhasil. Insert data berhasil. Maka data yang kita tadi sudah inputkan akan tersimpan di tabel data alat berang. Kita oke. Nah, ini adalah data yang kita sudah buat tadi, yaitu AB003, jenisnya bulldozer, jumlahnya 7 unit, tahunnya 2015, dan harga sewa per unitnya itu 10 juta. Lalu di sini ada tombol edit, di mana tombol edit ini untuk mengubah data yang sudah ada. Misal kita akan merubah ID alat AB003 dengan jenis bulldozer. Kita klik saja pada tabel atau kolom yang akan kita rubah. Nah, maka akan muncul pada text field yang sudah ada. Misalkan di sini kan ID alatnya AB003, jenisnya bulldozer, jumlahnya ada 7 unit, tahunnya 2015, dan harganya 10 juta, harga sewa per unit. Nah, di sini kita akan mengubah jumlah unitnya menjadi 9 unit. Lalu kita klik edit, ubah data berhasil. Maka data bulldozer yang tadinya 7, karena kita sudah update atau kita ubah datanya menjadi 9 unit, maka untuk bulldozer dengan ID alat AB003 itu akan bertambah atau berubah menjadi 9 unit. Kita bisa cek di sini, data berhasil terubah. Lalu di sini ada tombol hapus, yang dimana tombol hapus ini berfungsi untuk menghapus data yang sudah
tidak valid atau sudah tidak terpakai. Contoh kita hapus yang AB003. Kita klik dulu pada kolom yang akan data yang akan dihapus. Nah, ini AB003 sesuai dengan data yang kita pilih. Kita klik hapus. Apakah Anda yakin data alat berat bulldozer? Kita yes. Maka data AB003 dengan jenis alat berat bulldozer berhasil dihapus. Kita klik OK. Data berhasil dihapus. Di sini juga sama, kita menggunakan increment pada ID alat, di mana saat kita menginputkan untuk ID alat atau jenis alat yang baru, maka otomatis ID alat ini akan mengincrement atau melanjutkan nomor yang sebelumnya sudah terinputkan. Di sini contoh yang sudah terinputkan 2 AB002, maka apabila akan menambahkan lagi jenis alat yang baru, maka dia akan otomatis menjadi AB003. Nah, lalu di sini ada tombol refresh. Tombol refresh ini untuk mengosongkan text field apabila kita tidak ingin susah atau tidak ingin capek untuk menghapus text field yang salah atau yang tidak sesuai. Contohnya misalkan saya isikan Abdel misalkan bulldozer jumlahnya 1, misalnya harganya 10 juta, tahunnya 2019. Nah, apabila sudah seperti ini, ternyata saat menginputkan itu kita ada yang salah, atau penamaannya salah, ataupun jumlahnya salah, ataupun harganya salah, dan kita ingin mengosongkan field yang ini, text field ini, maka kita tinggal klik refresh saja, maka data akan atau inputan yang tadi diinputkan akan hilang. Lalu di sini ada fitur search. Fitur search ini dimana apabila kita ingin mencari jenis alat berat yang ingin disewa atau ingin melihat alat berat yang ada pada tempat penyewaan ini, kita tinggal klik search saja, lalu kita search dengan jenis apa yang akan kita cari. Misalnya di sini saya ekskavator. Nah, maka akan muncul jenis alat berat yang berjeniskan ekskavator. Di sini ada dengan AB001 10 unit tahun 2016 dan harga sewa per unitnya itu 30 juta. Next ke menu selanjutnya, yaitu ada transaksi. Nah, pada transaksi ini dimana apabila akan ada penyewa alat berat, maka akan dilakukan transaksi dan akan diinputkan pada menu data transaksi. Kita contoh saja langsung untuk menyimpan datanya. Pertama di sini ada ID, yang dimana ID-nya sudah otomatis terincrement, dan juga kita langsung isikan saja pelanggannya, misalkan PT Indorama, nomor handphonenya. Lalu jenis alat yang akan disewanya yaitu bulldozer. Jumlah sewanya yaitu 2 atau boleh 3 unit, dengan harga per unitnya itu 10 juta.
Nah, jangka tanggal sewanya sekarang kita ambil aja tanggal 1, lalu disewanya sampai dengan tanggal 10. Lalu alamatnya di Jatiluhur. Maka kita coba save. Insert data berhasil. Maka data yang kita input tadi berhasil diinput. Kita klik OK. Nah, di sini sesuai dengan yang kita inputkan, ID transaksi TR002, pelanggannya PT Indorama, nomornya 0896 dan seterusnya. Tanggal sewanya tanggal 1 bulan 11 2021 sampai tanggal 10 bulan 11 2021. Untuk alamatnya Jatiluhur. Jenis alat berat yang digunakan yang disewa yaitu bulldozer dengan jumlah sewanya 3 unit dengan harga sewa per unit itu 10 juta, maka totalnya ada 30 juta untuk pembayaran harga sewa 3 bulldozer yang disewa untuk Indorama. Lalu di sini ada tombol edit, sama ini fungsinya untuk mengedit atau mengubah data yang sudah diinputkan atau yang berada pada tabel ini. Sekarang kita contoh, kita klik PT Indorama ini, akan muncul fieldnya di sini. Nah, lalu kita akan ubah jumlah unitnya menjadi 5. Nah, lalu kita klik edit. Apabila kita merubah jumlahnya menjadi 5, otomatis total yang di sini akan berubah menjadi 50 juta. Coba kita edit, ubah data berhasil. Nah, sama ya, berarti jumlah unitnya ada 5 unit dengan harga sewanya 10 juta, maka 5 dikali 10 yaitu 50 juta. Nah, lalu di sini juga ada button hapus, dimana apabila kita memilih button yang akan memilih data yang akan dihapus pada tabel di bawah ini, maka data akan terhapus. Contohnya seperti ini, kita klik atau kita pilih Indorama. Kita pilih hapus. Apakah Anda yakin data transaksi bulldozer? Kita pilih. Apabila kita pilih no, maka data tidak akan terhapus, tapi apabila kita pilih yes, maka data akan terhapus. Kita klik yes, hapus data berhasil. Maka data yang tadi dibuat berhasil dihapus. Lalu di sini ada fitur search juga. Apabila kita mempunyai data yang banyak, lalu kita akan menseleksi atau kita mencari satu data dan kita tinggal tuliskan saja pelanggannya yang kita itu, misalnya PT Indobarat, atau mungkin kita bisa menambahkan dulu untuk pelanggannya. Jenis alatnya bulldozer, jumlah sewanya 5, harganya 10. Alamatnya Jatiluhur. Data berhasil. Nah, ini fitur search-nya kita coba. PT Indorama. Nah, kita men-search data dengan nama pelanggan itu PT Indorama. Apakah benar? Nah, ternyata benar.
sesuai yang keluar itu hanya PT Indorama, sedangkan yang PT Indobarat itu tidak terseleksi atau tidak muncul karena yang kita cari itu PT Indorama, bukan PT Indobarat. Nah, lalu juga ada button refresh, yang dimana ini button refresh ini untuk menghapus data saat kita salah menginputan dan kita tidak mau untuk capek atau tidak mau mengulang lagi atau balik lagi ke text field yang berikutnya, maka kita tinggal klik saja. Contohnya misalnya kita isi asal dulu di sini, kita klik refresh, maka yang di sini akan terhapus di field yang ini. Terus selanjutnya ada menu logout, dimana saat kita logout ini, kita klik logout, kalau dia akan kembali ke tampilan login. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak akses yang saya buat, dimana apabila saya melakukan login menggunakan level usernya admin, maka untuk menunya pun berbeda. Contoh, saya menggunakan username yang level usernya admin seperti tadi, passwordnya 1, kita login. Nah, di sini sudah terlihat, maka yang login sukses, welcome administrator, dimana berarti saya menggunakan login dengan administrator. Oke. Nah, pada administrator mempunyai menu atau hak akses yang bisa mengakses data user, bisa mengakses data alat berat, dan bisa mengakses transaksi atau data transaksi. Nah, kita coba lihat dulu ke data user. Kita mempunyai akun atau data user yang level usernya itu yaitu user. Nah, di sini saya ambil contoh ID 002 dengan nama Ulyah dan emailnya ulyah@gmail.com, passwordnya 1. Nah, kita akan menggunakan akun user ini untuk login, dan kita lihat apa perbedaan antara login menggunakan akun yang berlevel user kan administrator dengan yang berlevel user. Kita coba logout dulu. Kita coba login, tadi usernya Ulyah, passwordnya juga 1. Kita klik login. Login sukses, welcome user. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita login menggunakan akun user yang berlevel user kan user. Kita klik OK. Coba kita lihat untuk apakah ada perbedaan saat menu. Pertama, di sini sudah terlihat bahwa ini adalah akun yang berlevel user, di mana di sini ada nama usernya, lalu di sini ada level usernya yaitu user. Nah, untuk menunya yang diakses pada user tuh apa aja sih? Kita coba lihat di data master. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Yang pertama tadi, apabila kita login pada menggunakan akun administrator, kita bisa mengakses data user. Sedangkan untuk login menggunakan level user, maka kita tidak bisa mengakses data user atau menu data user, karena kita hanya bisa mengakses data alat berat dan data transaksi. Itu untuk akses user, yang dimana akses user hanya bisa mengakses data alat berat dan data transaksi, tidak bisa mengakses data user. Apabila kita ingin mengakses data user, maka kita harus menjadi administrator. Apabila kita tidak atau bukan administrator, maka kita tidak bisa mengakses data user. Mungkin sekian dari presentasi hasil proyek ujian tengah semester saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.